Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak berapa lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Bulan Ramadan ini bila diibaratkan layaknya madrasah, maka madrasah Ramadan merupakan madrasah unggulan, madrasah favorit, karena madrasah ini dibangun berdasarkan rukun Islam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama adalah syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Layaknya madrasah yang memiliki visi dan misi, maka madrasah Ramadan juga memiliki visi dan misi. Visi misi dari madrasah Ramadan yang pertama adalah menjadikan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Visi misi ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian visi misi yang kedua dari madrasah Ramadan adalah menjadikan seorang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana visi misi ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian visi misi yang ketiga dari madrasah Ramadan adalah menjadikan seorang itu terbebas dari neraka. Terbebas dari neraka. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi mutaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah sekaligus membantah hadis yang masyhur yang sering disampaikan bahwasanya bulan Ramadan itu 10 awalnya adalah rahmat, 10 keduanya adalah ampunan, dan 10 ketiganya adalah itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Maka ini hadisnya adalah mungkar, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Yang benar bulan Ramadan itu adalah dari awal sampai akhirnya adalah rahmat, dari awal sampai akhirnya adalah maghfirah, ampunan, dan dari awal sampai akhirnya adalah itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, layaknya madrasah yang memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang agar tercapai visi dan misi dari sebuah madrasah. Biasanya fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah apa? Gedung yang memadai, kemudian guru-guru yang profesional,
kemudian ruang kelas yang ber-AC. Maka pada madrasah Ramadan juga terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang agar tercapai visi dan misi dari madrasah Ramadan. Fasilitas yang ada di madrasah Ramadan yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Bila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Apa makna dari pintu-pintu surga dibuka? Makna daripada pintu-pintu surga dibuka itu ada dua. Yang pertama adalah makna secara hakiki, yaitu semua pintu surga dibuka. Pintu surga ada berapa? Pintu surga ada 8. Itu semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, makna kiasan, adalah semua pintu-pintu ketaatan, semua ibadah itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Sehingga semua ibadah, semua amal saleh, semua ketaatan bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Kecuali ada satu ibadah, satu amal saleh yang tidak bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Ibadah apa itu, Pak? Ibadah haji, ya. Ibadah haji nggak bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Namun diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah amalan yang bila dikerjakan maka pahalanya adalah pahala haji. Amalan apa itu? Umroh di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i." Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Apa makna daripada pintu-pintu neraka ditutup? Yang pertama adalah makna hakiki, yaitu semua pintu-pintu neraka ditutup. Berapa pintu neraka? Ada 7. Semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna yang kedua adalah makna kiasan, artinya semua kemaksiatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya pintu-pintu kemaksiatan ditutup? Maksudnya adalah bulan Ramadan itu dijadikan oleh Allah nuansanya adalah nuansa ibadah. Siangnya puasa, malamnya tarawih, dilanjut dengan tilawah Al-Quran. Sehingga ketika nuansanya itu adalah nuansa ibadah, maka seorang ketika dia mau bermaksiat dia malu. Dia mau bermaksiat dia malu. Bahkan makan yang asalnya boleh itu juga mereka malu. Benar gak, Pak? Oleh karena itu biasanya warung-warung, ya, atau orang-orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan itu yang kelihatan cuma kakinya, kepalanya nggak kelihatan, ya. Mereka malu karena di bulan Ramadan itu nuansanya adalah nuansa ibadah, sehingga yang asalnya boleh makan minum itu dibolehkan, tapi di bulan Ramadan seorang malu untuk makan dan minum di depan teman-temannya, apalagi bermaksiat, ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan itu wasuffidatisy syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu, sehingga seorang dia seolah-olah tidak punya kesempatan atau waktu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fasilitas yang ada di madrasah Ramadan untuk menunjang visi misi dari madrasah Ramadan, yaitu menjadikan seorang bertakwa, menjadikan seorang mendapatkan ampunan, dan juga menjadikan seorang itu terbebas dari neraka. Di antara fasilitas yang ada di madrasah Ramadan untuk menunjang supaya tercapai visi misi dari madrasah Ramadan adalah amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Memang tidak ada dalil yang khusus yang menyebutkan bahwa amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Namun ada hadis-hadis yang umum yang menjelaskan akan hal itu. Di antaranya hadis yang tadi sudah kita bacakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i." Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Umrah itu berapa hari, Pak? Umrah berapa hari? 9 hari. Ada yang berapa hari lagi umrah? Ada yang 12 hari, ada yang 15 hari. Sebenarnya umrah itu cuma 2 jam, cuma 3 jam. Benar gak, Pak?
Yang sudah umroh tahu, umroh cuma 3 jam atau 5 jam paling lama. 9 hari itu paketnya, paket jalan-jalannya. 15 hari itu apa? Paketnya. Umroh itu cuma 3 jam atau 5 jam atau paling lama lah taruh 10 jam kalau memang lagi apa? Padat atau doanya panjang. Kalau haji berapa hari haji? Haji berhari-hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, kemudian dilanjut tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Itu paling lamanya haji sampai tanggal 13. Berhari-hari kita haji. Umroh yang kita kerjakan cuma 3 jam atau 5 jam, itu pahalanya sama seperti pahala apa? Haji. Menunjukkan amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hadis yang menunjukkan juga akan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallama al-imam hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imam, salat tarawih bersama imam sampai selesai, akan ditulis untuknya salat 1 malam suntuk. Kita salat tarawih berapa jam, Pak? 2 jam atau 3 jam tarawih kita? Ya. Kalau ada masjid tarawih 2 jam biasanya sepi biasanya. Ya. Kita nyari masjid yang cepat, ya. Paling lama 45 menit. Kalau sudah 2 jam, 3 jam itu biasanya masjidnya sepi. Kalau ada imam sholat tarawih lebih dari 1 jam, biasanya besok nggak dipanggil lagi. Atau paling enggak dia di SMS, "Ustadz, besok kalau jadi imam tolong bacaannya ad-duha ke bawah. Jangan baca yang panjang. Kita sholat tarawih cuma 45 menit atau paling lama 1 jam. Setelah itu kita tidur, kita ngobrol, tapi ditulis pahala untuk kita sholat 1 malam suntuk. Ini menunjukkan bahwa amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, bahwa 1 tasbih yang kita baca di bulan Ramadan itu lebih utama atau lebih baik dari 1000 tasbih yang kita baca di luar bulan Ramadan. 1 tasbih itu lebih baik daripada 1000 tasbih yang kita baca di luar bulan Ramadan. Inilah fasilitas yang ada di Madrasah Ramadan untuk menunjang supaya kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mendapatkan ampunan, dan juga menjadi orang yang terbebas dari neraka. Oleh karena itu, siapa yang tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini sehingga dia ketika Ramadan selesai dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia adalah orang yang merugi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anf man adraka Ramadan summan salah falam yukfarlah." Merugi seorang yang dia sudah menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, layaknya madrasah yang memiliki peringkat atau ranking, ya, maka madrasah Ramadan juga ada peringkat-peringkatnya. Peringkat pertama dari madrasah Ramadan adalah seorang yang dia mampu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mampu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian juga dia bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ini peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua adalah orang-orang yang dia mampu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dan juga mampu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa, namun dia tidak begitu semangat ketika di bulan apa? Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang dia hanya mampu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, namun dia tidak dapat menahan diri dari segala hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Sehingga di bulan Ramadan dia tetap bermaksiat, di bulan Ramadan dia tetap menggunjing saudaranya. Apalagi biasanya ketika kita berjualan di pasar,
belum datang pelanggan, itu sambil nunggu datang pelanggan biasanya sambil apa? Menggunjing apa? Saudaranya. Dia nggak makan nasi di siang hari, tapi dia makan daging atau bangkai saudaranya apa? Bangkai saudaranya sendiri. Ini dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi dapat membatalkan pahala puasanya atau mengurangi pahala puasanya. Kemudian peringkat berikutnya adalah mereka yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Orang yang seperti ini mendapatkan ancaman sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ketika Nabi SAW bermimpi, beliau dibawa oleh dua malaikat. Dibawa oleh dua malaikat ke gunung yang tinggi. Kemudian kata malaikat, wahai Muhammad, naiklah engkau ke gunung ini. Nabi SAW mengatakan, saya tidak mampu. Maka kemudian malaikat mengatakan, inna sanusahiluhu laka, kami akan bantu engkau, kami akan mudahkan engkau untuk naik. Maka naiklah Nabi SAW. Ketika sudah hampir sampai di puncak gunung, beliau mendengar suara teriakan yang sangat keras. Maka Nabi bertanya, suara apa ini? Maka malaikat menjawab, wa'u ahlin nar, ini adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya sampai di pucuk. Beliau melihat ada orang yang tergantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya terbuka, mengalirkan darah, dan mulutnya itu rahangnya robek sehingga mengeluarkan apa? Darah. Beliau bertanya, siapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat, mereka adalah orang-orang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Kemudian peringkat yang terakhir adalah mereka yang memang sengaja tidak berpuasa, yang sengaja tidak ada niatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mereka ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa sakit, fahuwa syarrun minaz zani, maka dia lebih buruk dari pezina, perampok, wa mudminul khamr, dan para peminum khamr. Bal yashukkuna fi islamihim, bahkan diragukan akan keislamannya. Ini bagi mereka yang sama sekali tidak ada niatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita perhatian dengan bulan Ramadan, kita berusaha untuk berpuasa. Seandainya memang kita nanti di siang hari kita sakit, ya kita nggak kuat, maka itu ada uzur. Tapi kalau sudah dari awal memang tidak ada niat untuk berpuasa, maka inilah ancaman yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, fahuwa syarrun minaz zani, dia lebih buruk daripada pezina, perampok, dan juga peminum khamr. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara mereka yang merugi atau berada di peringkat-peringkat bawah pada madrasah Ramadan adalah mereka-mereka yang lebih perhatian sama yang sunnah, tapi tidak perhatian dengan yang wajib. Di bulan Ramadan itu biasanya kalau sholat tarawih masjid sepi atau ramai? Masjid ramai. Sholat tarawih hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi sholat duhur, sholat asar masjid ramai atau tidak? Cenderungnya sepi, ya. Mereka lebih perhatian sama yang sunnah daripada yang wajib. Ini orang-orang yang berada di peringkat bawah pada madrasah Ramadan. Juga orang-orang yang berada di peringkat bawah pada madrasah Ramadan adalah mereka yang hanya perhatian dengan awal-awal Ramadan, tapi melempem semangatnya di penghujung Ramadan. Biasanya di awal Ramadan orang-orang itu bersemangat, ya, orang-orang bersemangat. Oleh karena itu biasanya masjid di awal-awal Ramadan itu full sampai di luar-luar, sampai di jalan-jalan, benar nggak Pak? Sampai DKM itu kadangkala sewa tenda karena masjidnya nggak muat. Begitu masuk 10 yang kedua, masih ada nggak jamaah di pinggir jalan? Ya, masih ada, tapi dia nggak pernah masuk ke masjid. Sudah apa? Ngopi di warung, nggak lagi berangkat apa? Ke masjid. Ini orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Mereka hanya semangat di awal, tapi hilang semangatnya di penghujung Ramadan. Padahal di penghujung Ramadan
itu terdapat Lailatul Qadar yang disebutkan dalam Al-Quran khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga siapa yang beribadah tepat di malam itu, maka seolah-olah dia beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Ini orang yang merugi ketika kesempatan ini tidak mereka ambil, ketika kesempatan ini tidak mereka manfaatkan. Justru mereka malah lebih suka meramaikan pasar-pasar, mal-mal di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang berada di peringkat bawah pada madrasah Ramadan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, layaknya madrasah yang memiliki perlombaan-perlombaan, maka madrasah Ramadan juga ada perlombaan-perlombaannya, yang mana perlombaan ini berdasarkan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan di antara perlombaan yang ada pada madrasah Ramadan adalah perlombaan tilawatil Quran, perlombaan tilawah Al-Quran, yang mana perlombaan ini didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kata Ramadan di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan sebanyak 1 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngecek ya. Kata Ramadan di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran. Tapi begitu disebutkan langsung digandengkan dengan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita di bulan Ramadan kita perhatian dengan Al-Quran. Nabi SAW pernah ditanya, ayyus shaibina a'zamu ajra. Wahai Rasul, siapakah orang yang berpuasa yang pahalanya paling banyak? Kita sama-sama puasa di bulan Ramadan, tapi pahala kita pastinya berbeda-beda. Mungkin ada yang ketika puasa itu dia kerjaannya cuma tidur. Ada yang ketika berpuasa itu dia banyak sedekah, banyak membaca Al-Quran. Maka ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasul, siapakah orang yang berpuasa yang pahalanya paling banyak? Maka Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu kita dapati orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh, mereka berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita lihat di antaranya adalah para sahabat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali. Kemudian juga di antaranya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali. Ada seorang yang bernama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran di bulan selain Ramadan itu setiap 1 pekan 1 kali. Masuk bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali, ya, 3 hari sekali khatam. Masuk 10 hari yang terakhir, maka beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 1 hari 1 kali. Dan yang lebih mengagumkan adalah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita mayoritas di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Maka lihat imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan itu 60 kali. Artinya beliau setiap hari berapa kali khatam? 2 kali khatam Al-Quran. Kira-kira kita bisa atau tidak Pak mengkhatamkan Al-Quran ya di bulan Ramadan? Ya, minimal kita di bulan Ramadan itu 1 kali khatam minimal. Kita berusaha ya di bulan Ramadan ini kita menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali. Syukur-syukur bisa 2 kali. Bagus lagi kalau bisa 3 kali. Kita ingat hadis Nabi SAW, ayyus shaimina a'zamu ajra. Siapakah orang yang berpuasa yang pahalanya paling banyak? Maka Nabi SAW menyebutkan aktsaruhum lillahi dzikra. Belum lagi keutamaan dari membaca Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi SAW
Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya itu satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan satu huruf alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan seandainya kita memang sibuk di bulan Ramadan ini, karena biasanya banyak orang yang belanja, benar ya Pak ya? Banyak orang belanja persiapan Ramadan, persiapan Lebaran, sehingga siang hari itu kita nggak ada kesempatan untuk menyentuh Al-Quran, karena banyak sekali pedagang yang pembeli yang datang. Maka setidaknya kita tidak meninggalkan 100 ayat di malam hari, karena disebutkan dalam hadis, siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka pahalanya apa? Seperti dia sholat semalam suntuk, ya. Jadi siapa yang membaca 100 ayat, ya, dari Al-Quran setiap malam, maka baginya itu seperti sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita benar-benar sibuk, maka jangan tinggalkan 100 ayat di setiap malam. Kemudian yang berikutnya, di antara perlombaan yang ada pada Madrasah Ramadan adalah perlombaan Qiyamul Lail, yang mana perlombaan ini didukung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama salat setelah yang 5 waktu adalah salat malam. Dan juga didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallama al imam hatta yansarif kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis untuknya salat 1 malam suntuk, ya. Jadi kita berusaha untuk bisa salat tarawih. Dan seandainya lagi ya, kita ini memang terlalu sibuk. Siang hari kita berjualan, malam hari kita macet-macetan ketika pulang, sehingga sampai rumah kita nggak kedapatan sholat tarawih bersama imam, sehingga mungkin kita sholat bersama istri kita atau kita sholat sendirian. Maka setidaknya supaya kita mendapatkan pahala sholat 1 malam suntuk, maka hendaknya kita menjaga sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Karena disebutkan dalam hadis, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail wa man shallas subuh fi jama'atin faka'annama qoma laila kullah. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka baginya itu seperti salat setengah malam. Dan siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka baginya salat 1 malam suntuk, ya. Jadi kita di sini sudah punya 3 amalan yang pahalanya itu salat 1 malam apa? Suntuk. Tadi apa? Salat tarawih bersama imam sampai selesai, baca 100 ayat setiap malam, dan salat isya dan subuh secara berjamaah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salat tarawih itu waktunya dimulai dari selesai salat isya sampai terbit fajar. Jadi waktu salat tarawih itu panjang, sehingga seandainya kita memiliki kesibukan, kita bisa salat jam 12, kita bisa salat jam 2, ya. Karena salat tarawih itu waktunya panjang. Minimal salat tarawih itu adalah 2 rakaat, minimalnya 2 rakaat. Maksimalnya berapa? Maksimalnya itu tanpa batas, ya. Walaupun yang afdalnya disebutkan itu 11 rakaat, tapi sebenarnya maksimalnya itu tanpa batas. Jadi kalau kita memang benar-benar sibuk, ya, mau diapain lagi, kita bisa salat tarawih yang paling minimal yaitu 2 rakaat. Tapi sebaiknya kita berusaha untuk tetap salat tarawih bersama
bersama imam untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sholat tarawih, kemudian imamnya bacaannya panjang, maka kita tidak boleh memegang Al-Quran untuk menyimak bacaan imam. Biasanya sholat tarawih itu panjang, dan bacaan imamnya itu bukan lagi juz amma biasanya sudah surat-surat yang tinggi, dan kita ingin menyimak bacaan imam, maka yang boleh buka Al-Quran itu hanya imam. Adapun makmum tidak boleh buka Al-Quran. Khawatirnya kalau buka Al-Quran pakai HP, internetnya belum dimatikan, itu ada orderan, bang, bakso masih ada bang, itu sholatnya jadi apa? Buyar khusyuknya, ya. Jadi dia pengennya khusyuk sambil buka Al-Quran, tapi malah tidak khusyuk. Jadi untuk makmum, mereka tidak boleh pegang Al-Quran kecuali bila ditunjuk sama imam. Imam mengatakan, kamu pegang Al-Quran, simak bacaan saya mau baca 1 juz malam ini, dan imamnya tidak pegang Al-Quran, maka makmum yang ditunjuk, maka dibolehkan bagi dia untuk memegang Al-Quran. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah perlombaan yang ada pada madrasah Ramadan. Sebenarnya masih banyak, ya. Di antaranya adalah sedekah. Di bulan Ramadan kita berusaha untuk memperbanyak sedekah. Kemudian yang terakhir, layaknya madrasah yang memiliki hiburan, maka di madrasah Ramadan juga ada hiburannya. Apa hiburan di madrasah Ramadan? Apa hiburan di madrasah Ramadan? Hiburannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Untuk orang-orang yang berpuasa, mereka memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tapi mungkin kalau ada yang bertanya dipersilakan. Tentang masalah Ramadan, kalau kita safar, katakanlah safar itu contohnya Jakarta Padang, sementara kita naik pesawat cuman paling lama 2 jam saja, itu termasuk uzur untuk rusuhnya atau gimana? Tak boleh kita berbuka atau kita melanjutkan puasa itu, tapi sementara gangguan tidak ada sama sekali. Taib, bagi orang yang berpuasa kemudian dia safar, maka safar itu bertingkat-tingkat, ya. Ada safar yang sangat-sangat berat, maka ini tidak boleh dia berpuasa. Haram hukumnya berpuasa kalau safarnya itu memang berat. Dari Jakarta jalan ke Padang misalkan, ada nggak yang jalan, Pak? Sekarang kan banyak yang jalan ke Mekah, banyak, ya. Banyak. Nah ini kan safarnya berat, ini sangat berat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Jalan dari Madinah ke Mekah itu kan jauh, kurang lebih 500 kilo. Sehingga ketika sudah sampai di suatu daerah ba'da asar, ada yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, sahabat-sahabatmu sudah pada kelelahan dan mereka ingin, ya, mereka menunggu apa yang engkau lakukan. Kalau engkau melanjutkan puasa, mereka akan lanjut puasa. Tapi kalau engkau berbuka, mereka akan berbuka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan gayung, ya. Kemudian beliau angkat gayung itu supaya dilihat oleh para sahabat dan beliau meminumnya. Namun ternyata ada sebagian yang tidak berbuka, sehingga mereka dipayungi ketika jalan pakai semacam kain. Maka ditanya, kenapa mereka? Mereka berpuasa, wahai Rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ulaikal usah. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Jadi kalau safarnya berat sekali, maka nggak boleh kita melanjutkan apa? Puasa. Kalau safarnya berat, ya. Nah, safar yang berat ini masing-masing orang berbeda-beda. Dari Jakarta ke Padang naik pesawat, mungkin bagi sebagian orang ini ringan, bagi sebagian yang lain itu apa? Berat. Apalagi mungkin dia malam lupa apa? Makan sahur misalkan, kesiangan. Kemudian dia harus bawa barang yang berat, ya. Sehingga bagi dia safar itu apa? Berat.
Maka kalau berat, maka yang terbaik adalah dia berbuka untuk mengambil apa? Rukhsah. Kalau seandainya bagi dia itu ringan, maka yang terbaik adalah dia berpuasa. Karena ketika dia berpuasa, dia mengambil banyak keuntungan. Di antara keuntungannya adalah dia berpuasa di bulan yang utama. Kemudian yang kedua adalah dia lebih cepat dalam menggugurkan puasanya. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah lebih ringan bagi dia. Karena semua orang apa? Puasa. Kalau kodok di bulan Syawal kadangkala berat. Teman-teman masih makan ketupat, kita sudah kodok apa? Puasa. Jadinya apa? Berat ya. Jadi kalau safarnya ringan, maka lebih baik kita berpuasa. Kalau safarnya berat, maka kita ambil rukhsah, yaitu kita apa? Kita berbuka. Wallahu ta'ala alam. Taib, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.